Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat tutor semuanya? Saya harap sahabat tutor semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6. Kita sudah mau mendekati di akhir-akhir tutorial ini. Namun, pada saat ini kita harus tetap semangat karena juga kita masuk ke dalam momentum yang sangat berbahagia kali. Kita sudah mau masuk di masa akhir-akhir Ramadan dan kita juga akan bertemu dengan bulan suci, bulan penuh kefitrahan, di mana kita akan menjalankan suatu Eid Mubarak, yaitu Hari Raya Idul Fitri bagi kaum muslimin yang merayakannya. Baiklah sahabat tutor semuanya, kali ini kita akan membahas tentang efisiensi pasar modal dan keputusan dari pendanaan, di mana ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Saya harap sahabat tutor masih tetap semangat dan terus stay tune di channel YouTube saya di mata kuliah manajemen keuangan. Oke, marilah kita mulai tutorial ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor, kita kali ini sudah masuk di dalam materi inisiasi kita yang ke-6, di mana kita sini akan membahas tentang efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Sebelum kita memasuki di mata kuliah ini, ada baiknya kita memahami dulu apa itu efisiensi. Efisiensi merupakan suatu kegiatan, suatu proses sebuah kegiatan yang dapat meminimalisir segala efek, meminimalisir segala resiko, sehingga kita mendapatkan suatu penghematan terhadap pembiayaan dan kita akan meningkatkan keuntungan perusahaan kita.
Namun seperti apa efisiensi dalam pasar modal? Dalam pasar modal, efisiensi pasar merupakan adalah di mana harga sekuritas-sekuritas itu mencerminkan semua informasi yang relevan. Nah, jadi efisiensi pasar modal itu bukan berarti kita menghemat biaya, bukan kita berarti meminimalisasi suatu risiko, tapi efisiensi pasar modal adalah momentum yang tepat kita dalam menentukan harga pasar, atau momentum yang tepat ketika kita ingin membeli suatu sekuritas. Nah, jadi di mana kita harus bisa melihat segala informasi-informasi yang ada, segala situasi-situasi perekonomian yang ada, untuk mendapatkan informasi yang relevan agar kita dapat membeli suatu saham dengan harga yang murah. Nah, dalam efisiensi pasar modal ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya waktu. Jadi semakin cepat informasi baru yang kita dapat, maka semakin efisiensi pasar modal atau semakin bagus harga dari saham yang kita dapat atau saham yang ingin kita incar untuk kita beli. Nah, dalam pasar modal yang efisiensi, perubahan waktu itu sangat mempengaruhi harga, di mana waktu itu bisa menjadikan harga semakin tinggi atau juga semakin rendah. Nah, jadi di mana perubahan waktu di masa lalu itu tidak ada gunanya untuk memperkirakan bagaimana harga di waktu yang akan datang. Jadi taksiran terbaik adalah taksiran pada hari ini. Jadi jika harga pasar terdahulu itu harganya anggap saja lah contohnya 2.000, namun harga sekarang menjadi 1.900, maka harga yang paling efisien adalah harga sekarang. Begitu juga sebaliknya, jika harga pasar dulu 1.900 dan harga sekarang 2.000, maka harga yang paling efisien adalah harga sekarang, yaitu harga 2.000, walaupun ada kenaikan harga. Nah, pasar modal menjadi efisien karena persaingan antar para investor dan analisisnya yang akan membuat harga sekuritas wajar dan mencerminkan semua informasi yang relevan. Jadi maksudnya adalah harga ini bisa naik dan bisa turun tergantung bagaimana peminatnya, para investornya berminat atau tidak di dalam menanamkan sahamnya atau di dalam membeli suatu saham di sebuah perusahaan. Nah, jadi cerminan harga yang ada di bursa efek itu adalah cerminan harga yang sangat relevan. Karena seperti ilmu ekonomi, semakin banyak penawaran maka semakin rendahnya permintaan, semakin tingginya permintaan maka harga semakin tinggi. Nah, jadi semakin banyak penawaran harga semakin rendah, dan semakin tinggi permintaan maka harga semakin tinggi. Nah, jadi kalau misalnya banyaknya permintaan terhadap saham tersebut, maka harga dari saham itu akan semakin naik. Jadi untuk melihat efisiensi sebuah pasar modal atau melihat harga yang relevan, maka harga yang dapat menjadi acuan dari seorang investor adalah harga pada saat itu, pada saat dia melihat pergerakan pasar modal. Oke. Nah, bagaimana bentuk-bentuk dalam pasar modal efisiensi? Nah, jadi ada bentuk-bentuknya untuk menentukan efisiensi. Pertama itu bentuk yang sangat lemah atau weak from efficiency. Nah, jadi bentuk yang sangat lemah ini di mana harga saham itu mencerminkan harga di masa lalu. Jadi seorang investor jika melihat harga saham berdasarkan harga saham di masa lalu, ini merupakan cara investor melihat harga saham yang sangat lemah. Efisiensi pasar modalnya itu sangat lemah. Lalu bagaimana jika investor melihat harga saham itu berdasarkan informasi yang telah ada, yang telah dipublis? Ini namakan
bentuk efisiensi harga saham yang semi strong form atau semi kuat. Kalau yang lemah itu dia tidak melihat dari sisi informasi atau publikasi dari masa lalu. Sedangkan kalau semi kuat itu dia melihat harga dari masa lalu, tapi dia juga melihat dari informasi-informasi yang ada. Contohnya seperti dia melihat laporan keuangan, melihat laporan perubahan modal, ataupun melihat laporan-laporan yang telah disajikan oleh para pemilik perusahaan atau yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia dalam memberikan informasi-informasi keuangan di perusahaan itu. Jadi ini merupakan bentuk efisiensi yang semi kuat. Jadi seperti apa kalau efisiensi yang kuat itu? Jadi seorang investor harus memiliki sensitivitas keuangan yang tinggi dalam menentukan atau memilih satu saham yang akan dia investasikan, yaitu dengan melakukan investasi yang kuat dengan melihat tidak hanya dari harga terdahulu, tetapi juga dia harus mendapatkan informasi-informasi keuangan, baik itu yang dipublish maupun yang tidak dipublish, baik itu yang disediakan oleh pasar modal maupun tidak, untuk menentukan pemilihan dia terhadap saham yang mau dia beli. Jadi dengan memanfaatkan berbagai informasi tersebut, jadi mencari sebuah kasus-kasus ataupun informasi yang tidak tercantumkan, sehingga dia dapat menentukan pilihannya terhadap saham yang mau dia beli. Inilah bentuk efisiensi yang paling kuat. Bentuk efisiensi paling kuat melihat harga di masa lalu, trendingnya seperti apa, mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, baik itu informasi keuangan maupun non keuangan, dan informasi-informasi yang tidak dipublish, yang tidak ada disediakan oleh pasar modal, sehingga dia mendapatkan keterbukaan informasi sebelum dia menentukan atau membeli saham perusahaan yang ingin diinvestasikan. Implikasi hipotesis pada pasar modal yang efisien terhadap keputusan pendanaan. Jadi terkadang kita dapat membeli satu saham dengan berhutang misalnya, atau kita melakukan pembelian dengan dana yang bukan dari aset kita atau dana dari modal kerja kita, tetapi kita membeli dari berhutang. Ini harus lebih ketat lagi dalam penganalisa, dalam menganalisa sebuah saham yang ingin dia beli. Secara keilmuan, masih banyak kalangan dari praktisi itu mempercayai adanya pasar efisien dengan berbagai argumen. Jadi banyak orang praktisi mengatakan bahwa tidak ada sih yang namanya pasar modal yang efisien, karena menurut dia adalah harga itu tergantung permintaan dan penawarannya. Jadi semakin tinggi permintaan maka harga akan semakin melambung, semakin banyak penawaran maka harga semakin rendah. Jadi tidak ada namanya momentum di mana efisiensi dalam pasar modal itu ada. Namun di kalangan para akademisi itu mempercayai bahwa momentum harga pasar itu akan murah pada saat waktu yang tertentu. Sehingga ini perlu kita kaji, di mana seorang praktisi melihat dari keadaan dengan melihat bahwasanya harga sekarang adalah harga yang paling relevan. Karena momentumnya, karena momennya ada, tapi dia tidak ada prediksi. Sementara seorang akademisi dia melakukan banyak hal dengan berbagai penelitian, dia melakukan prediksi-prediksi bahwa harga ini akan efisien kita beli sekarang dibandingkan kita beli untuk akan datang. Ataupun harga sekarang belum efisien, kita tunggu dalam momentumnya nanti harga yang akan datang lebih efisien atau lebih murah. Jadi ada momentum-momentum praktisi itu mengungkapkan atau menganggap bahwasanya ada saat harga-harga itu murah, ada saatnya harga-harga itu
akan melambung tinggi. Ya, seperti kita mudahnya berpikir itu seperti kita mau membeli baju lah misalnya, seperti kita beli baju. Ketika kita beli baju sebelum momennya Lebaran misalnya, ya mungkin harga stabil atau harga bisa murah atau harga bisa efisien. Namun ketika Lebaran, mendekati Lebaran, karena momen Lebaran itu harga akan melambung tinggi. Karena apa? Banyaknya permintaan akan baju tersebut. Nah, jadi banyaknya masyarakat atau banyaknya orang membeli baju untuk kegiatan hari raya, jadi semakin tinggilah harga baju tersebut. Jadi momentum itu selalu mempengaruhi harga. Bagi investor yang melakukan analisis fundamental, jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat terbukti terjadi, maka analisis fundamental dilakukan investor tidak akan banyak berarti. Nah, jadi ketika harga tersebut ataupun prediksi harga itu terjadi, maka analisis fundamentalnya tidak perlu kita lakukan. Karena apa? Karena kenyataannya terjadi atau terbukti. Jadi harga-harga yang sudah diprediksikan itu terbukti, jadi nggak perlu ada lagi analisis fundamental atau yang mendasar. Namun ketika kita melakukan analisis teknikal, di mana tindakan investor meramalkan harga saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data harga saham historis tidak akan bermanfaat. Jadi jika harga saham atau prediksi kita banyak yang tidak terbukti, maka kita perlu melakukan analisis teknikal. Nah, kita tidak perlu lagi melihat historis harga di masa lalu. Jadi kita perlu melakukan analisis teknikal, melihat informasi-informasi keuangan yang ada, melihat informasi-informasi yang tidak dipublish, sehingga kita mendapatkan satu analisa yang kuat dalam menentukan investasi kita. Oke. Jadi di dalam menentukan investasi, maka kita memerlukan yang namanya teori. Teori ini adalah teori sebelum kita melakukan investasi, sebelum kita menentukan harga saham pas di mana kita mau beli, maka kita perlu yang namanya melakukan analisa berdasarkan teori dari struktur modal. Nah, teori struktur modal ini ada yang namanya balancing theory, di mana teori keseimbangan. Ini merupakan kebijakan yang kita tempuh atau kebijakan perusahaan dalam mencari dana tambahan dengan cara melakukan pinjaman. Pinjaman itu baik di perbankan maupun kita menerbitkan surat obligasi. Nah, jadi seorang manajer keuangan itu melakukan teori balancing ini ketika dia dalam kondisi inflasi atau bunga itu rendah. Jadi kita terkadang seorang manajer keuangan perlu dana tambahan agar tidak mempengaruhi modal kerja kita dan kita juga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari momentum-momentum yang ada. Maka kita perlu dana tambahan. Dana tambahan ini bisa kita lakukan dengan melakukan pinjaman ke bank atau menerbitkan obligasi. Dengan catatan perekonomian stabil, inflasi bunga juga rendah, pertumbuhan ekonomi juga berada dalam level yang aman, maka kita bisa melakukan pinjaman. Yang kedua, kondisi grafik penjualan perusahaan kita bagus, sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang pun juga stabil. Nah, kemudian, kondisi cadangan perusahaan dalam keadaan yang maksimal. Jadi kita juga memiliki satu cadangan-cadangan ketika kita nanti terjadi satu insiden atau tidak sesuai dengan prediksi, maka kita memiliki cadangan-cadangan perusahaan untuk melunasi utang tersebut. Kemudian kondisi sosial politik baik itu luar negeri maupun dalam negeri itu cenderung baik dan stabil dan jangka yang panjang. Nah, ketika perekonomian stabil, tidak ada krisis, tidak ada terjadi gejolak pasar, maka kita bisa melakukan pinjaman untuk mendapatkan dana tambahan. Namun ada juga teori pecking order, di mana teori ini sebuah perusahaan itu mencari dana tambahannya dengan menjual aset. Ini kalau menjual aset itu
kita melakukan itu jika terpaksa biasanya. Jadi kalau manajer keuangan sudah melakukan penjualan aset, penjualan modal kerja yang ada dalam perusahaan yang sifatnya tetap, aset tetap, maka ini cenderung biasanya kita dalam kesulitan keuangan, termasuk menerbitkan atau menjualkan saham kita ke luar untuk mendapatkan dana segar. Jadi penerapan teori ini ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, kondisi di mana perusahaan keuangan perusahaan juga kepepet atau bisa dikatakan sangat butuh sekali uang untuk kegiatan jangka pendeknya. Terus kondisi perusahaan menjual dan menerbitkan orang isu berdasarkan besaran kebutuhan saja. Jadi biasanya teori ini pakai ya sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu berlebihan, berapa uang yang kita butuhkan dan yang kita butuhkan untuk menjual aset kita, untuk penambahan dana kita. Terus dalam kondisi penerapan kebijakan ini, maka perusahaan boleh menjual obligasi dan saham dalam jumlah nominal yang realistis dan layak secara ukuran keuangan. Jadi teori ini digunakan untuk ya sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak juga harus di luar dari kemampuan perusahaan. Jadi ketika teori packing order ini kita membutuhkan dana, menjadi tambahan dana itu berdasarkan kita jual aset itu ya ketika kita melihat ekonomi lagi sekarang nggak stabil, mungkin bunga perbankan lagi tinggi-tingginya, terus dalam jangka waktu yang panjang perekonomian dalam dan luar negeri juga tidak mendukung, maka kita bisa melakukan penjualan aset. Lalu bagaimana setelah kita melakukan kegiatan usaha, setelah kita melakukan investasi, maka kita akan yang namanya memiliki suatu keuntungan. Tentu yang kita harapkan adalah keuntungan perusahaan. Ketika keuntungan perusahaan yang kita dapatkan, maka ada yang namanya pembagian atas laba. Pembagian atas laba ini kita sebut biasanya dividen. Jadi dividen merupakan laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Seperti tujuan utama dari mata kuliah ini, manajemen keuangan adalah mensejahterakan para pemegang saham, di mana cara pembagian dividen ini juga diatur, baik itu diatur dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham maupun di dalam undang-undang. Nah, jadi kebijakan dividen ini adalah kebijakan diambil untuk membagikan pendapatan atau laba yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kebijakan ini ada 3, sahabat tutor semua. Pertama itu pendapatan atau laba itu dibagi secara besar-besaran, semua full dibagi kepada para investor. Jadi berapa laba kita, semua dibagi kepada para investor. Yang kedua adalah semua laba dibagi berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Jadi misalnya ini adalah dividen dilihat dari kebutuhan perusahaan. Jadi kebutuhan perusahaan dulu didahulukan, baru dibagikan dividen sisanya. Nah, ini adalah sebenarnya kebijakan dividen tidak relevan karena ya kita ketahui bahwasanya perusahaan bergerak mencari laba untuk kesejahteraan para investornya. Jadi kalau misalnya para investor itu tidak dibagi secara relevan, maka ada suatu alasan-alasan yang diambil oleh para manajemen agar perusahaan tetap berjalan dengan membagikan dividen sesuai dengan kemampuan perusahaan, walaupun itu tidak relevan. Kemudian kebijakan berikutnya, yang terakhir adalah kebijakan dividen itu, yaitu di mana laba perusahaan itu dibagikan sekecil-kecilnya untuk para investor. Jadi itu dikuranginya lagi setelah kebutuhan perusahaan, utang dibayarkan, terus prediksi ekspansi untuk usaha, juga ada prediksi yang lain, sehingga sekecil-kecilnya dividen dibagikan. Jadi ada kebijakan yang paling rendah. Nah, ini biasanya para investor tidak suka dengan kebijakan tersebut karena investor tentunya dia menginginkan dividen yang besar. Oke.
Tidak semua investor, jadi biasa para investor tidak setuju dengan kebijakan yang ketiga ini. Jadi kebijakan yang paling relevan menurut saya adalah kebijakan nomor 2, yaitu disesuaikan pembagian dividennya, tetapi dengan tidak menyampingkan bagaimana kesulitan perusahaan dalam menjalankan roda usahanya di masa yang akan datang, yaitu dengan membayar hutang yang telah jatuh tempo, melakukan ekspansi usaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga semakin tinggi labanya perusahaan, maka semakin tinggilah dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen ini ada faktor-faktor mempengaruhi. Pertama itu dividen payout ratio, itu saya bilang tadi, di mana perusahaan membayar dividen kepada para investor, di mana uang sisa, jadi misalnya udah dibagikan masih ada sisanya, maka sisa uang tersebut itu untuk dibayarkan hutang ataupun untuk ekspansi usaha. Jadi diutamakan untuk pembagian dividen dulu. Kemudian ada kesempatan investasi. Jadi kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh kesempatan investasi. Jika memang ada usaha ataupun ada suatu kegiatan proyek yang menguntungkan, otomatis ataupun kesempatan ini tidak akan datang dua kalinya, itu juga akan mempengaruhi pembagian dividen. Kemudian profitabilitas dan likuiditas, yaitu seperti pembayaran hutang, untuk jadi mengganggu modal kerja kita, maka ini juga akan mempengaruhi kebijakan dividen. Kemudian ada akses ke pasar keuangan, di mana kita juga bisa menahan dividen untuk kita bagi agar laba kita tidak cenderung berkurang atau aset likuiditas kita tidak banyak berkurang, sehingga itu juga akan mempengaruhi nilai saham kita. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang listening ya. Juga ada pertumbuhan pendapatan perusahaan, ya itu sudah jelas, itu juga mempengaruhi dividen, yaitu modal kerja kita jangan sampai berkurang sehingga nanti pendapatan usaha kita juga akan berkurang. Kemudian ada stabilitas pendapatan. Stabilitas ini sangat penting sekali, juga mempengaruhi dividen. Terus ada preferensi pemegang saham. Ini adalah para pemegang saham yang dapat privilege, yang punya keistimewaan, didahulukan dalam pembagian sahamnya, didahulukan dalam kepentingannya, karena dia biasanya ini para pemegang saham mayoritas. Kemudian ada ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. Ini juga mempengaruhi kebijakan dividen. Terus ada pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh kreditur, ya itu seperti tadi saya bilang tadi, bahwa biasanya dalam menjalankan perusahaan, tidak semua perusahaan itu menggunakan dana dari para investor, juga ada dana dari para kreditur atau dari perbankan. Jadi dia juga harus didahulukan sebelum dibagikan dividen, maka utang-utang untuk kreditur harus dapat diselesaikan. Kemudian harapan mengenai kondisi bisnis, ini yang namanya kita perusahaan memiliki visi agar usaha itu tetap maju, tetap bisa survive, sehingga kondisi bisnis perusahaan pun akan semakin stabil dan semakin bergeliat dan memberikan keuntungan perusahaan yang lebih, sehingga dapat mensejahterakan para pemegang sahamnya. Jadi kebijakan dividen ini bentuknya ada 4 ya. Pertama, kebijakan dividen yang stabil, di mana pembayaran yang sama dari setiap tahun ke tahun. Kedua, ada dividen payout ratio, dividen berubah-ubah, labanya berubah-ubah, tetapi dalam pembagiannya itu tetap. Jadi misalnya di aturan kita memiliki pembagian dividen itu 2 juta, tapi ternyata laba kita itu ada 10 juta, tetap pembagiannya tetap 2 juta, sisa dari 2 juta itu itulah untuk kegiatan peningkatan usaha perusahaan kita, dan untuk pembayaran utang-utang yang sudah jatuh tempo. Ini adalah dividen payout ratio yang stabil. Jadi kebutuhan pemegang saham atas dividen tetap dijaga, namun sisanya itu bisa kita lakukan untuk pembayaran utang maupun ekspansi usaha. Kemudian ada kebijakan kompromi. Kebijakan dividennya terletak di antara kebijakan per saham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan, ditambah dengan presensi tertentu pada tahun yang mampu menghasilkan laba yang tinggi. Jadi di sini ini kebijakan kompromi adalah kebijakan di mana
laba tadi tidak harus tetap sesuai dengan keadaan. Di mana memangnya laba semakin tinggi, maka dividen juga dibagi akan semakin tinggi pula. Jadi tidak serta-merta dia harus sesuai dengan target yang ada, tetapi bisa melebihi dari target dividen itu dibagi. Kemudian ada namanya kebijakan dividen residual, di mana perusahaan tersebut akan mendanai pengeluaran modal dengan pendapatan tersedia sebelum membayar dividen. Jadi mendahulukannya kebalikan dari rasio. Kalau rasio itu kita dahulukan dividennya, kalau ini kita dahulukan kebutuhan pengeluaran dari perusahaan seperti pembayaran hutang, ya kan, untuk ekspansi usaha, untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat diprediksikan untuk modal kerja, maka sisa dari itu maka kita lakukan pembayaran untuk dividen para pemegang saham. Oke, di sini ada 4 bentuk kebijakan dividen yang mempengaruhi keputusan para manajemen dalam pembagian dividen ke para pemegang saham. Demikianlah para sahabat tutor pertemuan sesi ke-6. Jika sahabat tutor masih belum pahami, masih ingin membaca-baca, di sini saya sudah memberikan sumber pengayaannya. Sahabat tutor bisa cari sendiri link-link ini. Usahakan baca dulu modul, baru terus baca materi inisiasi kita secara perlahan untuk sahabat tutor bisa menyerap dan memahami tentang konsep efisiensi pasar modal dan keputusan pendanaan. Oke, sahabat tutor, kita kali ini membahas tentang diskusi, kisi-kisi diskusi itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan pasar modal yang efisien dan mengapa pasar modal itu harus efisien. Jadi di sini kalau sahabat tutor melihat, mendengarkan video saya, maka sahabat tutor mesti bisa menjawabnya dengan baik karena saya sudah jelaskan. Jadi pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana harga saham itu mencerminkan semua informasi yang relevan. Jadi pasar yang harga sahamnya atau harga sekuritas itu telah mencerminkan informasi yang relevan. Kenapa ya? Informasi yang relevan karena semakin cepat informasi baru didapatkan oleh investor, maka harga pasar modal atau efisiensi pasar modal itu semakin efisien. Begitu juga dengan dalam pasar modal, perubahan waktu itu selalu mempengaruhi harga saham. Jadi ketika harga saham itu berubah, maka harga yang paling efisien adalah harga sekarang, bukan harga terdahulu. Walaupun harga terdahulu lebih rendah atau lebih murah dibandingkan harga sekarang, tetap harga sekaranglah ada harga yang paling efisien. Jadi disinilah sahabat tutor bisa menerangkannya lagi, bisa menambahkannya lagi, jika mencari literasi-literasi yang lain, mengembangkan penjelasan-penjelasan yang lain, yang mana saya sudah jelaskan juga di awal pembicaraan kita dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, di sesi ke-6 tentang efisiensi pasar modal. Demikian sahabat tutor, sesi ke-6 ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang hampir selesai mata kuliah ini, dan juga kita sudah memasuki hari kemenangan untuk umat muslim yang merayakannya, karena ini juga momentum kita untuk saling memaafkan, saling kita bersilaturahmi walaupun dengan cara menjaga protokol kesehatan, walaupun dengan cara menggunakan digital, media sosial, maka dengan ini kita tidak boleh mengurangi rasa kemeriahan hati kita di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Oke, sahabat tutor semua, saya sebagai tutor kalian dalam mata kuliah manajemen keuangan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bila saya ada salah kata selama masa proses pengajaran saya dari sesi pertama sampai sesi ke-6 ini, karena momentum kita ada momentum Hari Raya Idul Fitri, maka dari itu saya minta
para sahabat tutor semuanya membuka pintu maaf untuk saya akhiri sesi ke-6 ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be kreatif. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa lagi sahabat tutor semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, great.